Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan, bertemu lagi dalam segmen Kabar Baik. Tentunya masih bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap menyertai akan kehidupan kita. Shalom dan sukacita dari surga memenuhi akan seluruh kehidupan kita dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saudara yang terkasih, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman itu diangkat, kita terus merenungkan dan merenungkan setiap hari. Dan hari ini perenungan kita diambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Nah saudara, saya akan baca untuk kita semua. Bunyinya seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia dikhususkan kepada kaum Yehuda yang sedang berada di pembuangan ke Babel. Dan di sana mereka diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sebuah masa yang begitu membuat mereka terjepit dan membuat mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas, kembali dijajah. Tuhan mengizinkan mereka mengalami sebuah problem yang besar di dalam kehidupan mereka. Saya mau beritahu saudara bahwa firman Tuhan ini, saudara, banyak sekali orang Kristen yang begitu suka dengan firman ini. Firman yang merupakan ayat yang merupakan favorit bagi anak-anak Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu sampai remaja, youth dan orang dewasa sangat suka akan ayat ini saudaraku. Bahkan banyak orang menjadikan ayat ini adalah ayat emas bagi mereka, karena di situ dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Tapi saya mau beritahu saudara, firman ini datang kepada kaum Yehuda karena mereka baru saja diizinkan Tuhan melewati sebuah kondisi yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ada sebuah pengujian iman yang besar dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan menyampaikan kebenaran ini kepada mereka yang masih mempertahankan iman mereka, mempertahankan kehidupan dan kesucian mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan rancangan kepada mereka, rancangan damai sejahtera, dan Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara saat ini sedang mengalami sebuah masa yang begitu membuat kita dalam pergumulan yang besar. Bukan hanya kita tetapi seluruh dunia, saudara, bahwa virus corona membuat kita hidup dalam sebuah pergumulan yang tidak henti-hentinya, dan ini masalah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau beritahu saudara bahwa percaya
Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang baru di balik pencobaan ini, saudara yang terkasih. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan berkenan menemui akan kehidupan kita. Tuhan memberikan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan ada dua prinsip yang Tuhan sampaikan melalui hal ini, yaitu ketika Tuhan hendak melakukan sebuah rencana besar di dalam kehidupan kita, maka Tuhan mau supaya kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Semua yang kita doakan Tuhan akan jawab. Semua yang kita minta Tuhan akan berikan. Tuhan akan menemui kita ketika kita minta untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ini disampaikan kepada kaum Yehuda yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang mempertahankan iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah prinsip yang pertama. Mari datang berdoa sungguh-sungguh, karena Tuhan akan melakukan sebuah pergerakan yang besar dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau melihat akan ada sebuah pemulihan besar, maka perlu kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara mau terlepas dari wabah corona ini, harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hal yang kedua atau prinsip yang kedua itu adalah terkait dengan seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Biasanya yang kita sampaikan itu adalah permintaan-permintaan secara pribadi, permintaan-permintaan secara individu, permintaan-permintaan untuk diri sendiri, doa untuk diri sendiri. Tetapi yang Tuhan maksudkan, Tuhan akan memulihkan negeri kita, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, Tuhan akan membebaskan kita dari wabah corona jika kita berdoa itu untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Saudara yang terkasih, itulah sebab Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk pemerintah dan lain-lain. Dan setiap hari kami berdoa untuk pemerintah, setiap hari kami berdoa untuk bangsa-bangsa, setiap hari kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara yang melihat tayangan ini, saudara adalah hamba Tuhan, setiap hari kami doakan saudara. Kalau saudara adalah orang pemerintahan, setiap hari kami doakan saudara. Nah, ini yang Tuhan mau. Kalau saudara mau mengalami sebuah pemulihan, maka doa itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan umat Allah. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Rancangan Tuhan bukan rancangan damai sejahtera untuk orang yang bukan egois, tetapi orang yang mementingkan kepentingan orang lain juga. Itulah sebabnya saya melihat pandemi virus corona ini adalah sebuah peristiwa yang mendunia. Mari doakan saudara, biarlah melalui peristiwa ini kita semua bersepakat memohon kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar dan Tuhan pasti akan menjawab. Jadi saudara jangan menganggap bahwa ayat ini untuk saya, Tuhan akan memulihkan saya, rancangan Tuhan itu indah bagi saya, benar untuk kita. Tetapi jika kita mau melibatkan orang banyak di dalam doa dan iman kita, maka Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Karena bangsa ini ada di dalamnya ada saya dan saudara. Jika bangsa ini dipulihkan, maka kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ini adalah dua prinsip kebenaran yang pada hari ini perlu saya sampaikan kepada kita semua supaya kita diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini, mari saudara percaya bahwa ketika Tuhan mau melakukan sebuah pergerakan yang besar dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita berdoa bagi Dia. Dan prinsip yang kedua adalah ketika kita berdoa, maka kita harus melibatkan kepentingan umum di dalamnya, maka Tuhan akan memberkati kita.
Puji Tuhan saudara yang terkasih, akhir segmen ini saya pun tetap mau mendoakan saudara. Mari kita akan berdoa sama-sama, kiranya Tuhan tetap menolong kita. Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang setia melihat tayangan ini, melihat segmen kabar baik ini. Tuhan memberkati mereka, pulihkan ekonomi kesehatan mereka, pulihkan apa yang merupakan pergumulan mereka. Engkaulah Tuhan pendengar dan penjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa bagi mereka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada segmen yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom.